Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini live talk show luar biasa. Kita akan membahas mengenai One Stop Solution Komputer dan Gaming Store. Dari Komputer Medan telah hadir di studio Pak Hendrik Sandi, owner dari Komputer Medan. Selamat pagi Pak Hendrik. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Nah sahabat Tribuners, kalau saya ketemu Pak Hendrik, auranya, energinya sangat luar biasa sekali ya. Makasih Pak. Ya, happy dan selalu semangat tinggi. Harus ya. Dan Pak Hendrik ini adalah seorang sosok pebisnis yang unik ya, sahabat Tribuners ya. Beliau menyelesaikan pendidikan di Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara, tapi bisnisnya komputer. Terdampar gitu. Namun bisa sukses. Saat ini Komputer Medan adalah one of the biggest ya, salah satu komputer store yang terbesar di Kota Medan dan di Sumatera Utara. Berbagai solusi tentang komputer dan gaming ya, yang saat ini lagi trendy, di mana selama pandemi COVID-19 ini telah membawa digitalization dari berbagai aspek di sekolah, office maupun di kehidupan pribadi atau rumah tangga ya. Sekarang di setiap rumah juga sudah ada studio mini, ada fasilitas-fasilitas komputer. Bahkan saat ini kalau saya tidak salah itu di berbagai kota di dunia termasuk di Indonesia, gaming adalah salah satu pencetak streaming of income. Betul ya? Benar Pak. Sejak pandemi berubah. Sejak pandemi berubah ya. Kalau sebelumnya game ini pasti dimarahin sama orang tuanya, ngapain main game, belajar kan gitu ya. Benar. Tapi sekarang sudah kondisi malah main game bisa dapat uang. Benar. Betul ya. Benar. Dan permainan game ini sudah dikompetisikan malah di berbagai udah masuk dunia. Menpora Pak. Udah event resmi, olahraga resmi malah. Event olahraga resmi. Dan kalau kita lihat YouTuber top ya, PewDiePie juga dari PewDiePie game. PewDiePie dari game juga ya. Benar. Dan YouTuber gamer ini juga, gaming ini juga menjadi salah satu yang paling digemari dan views-nya paling banyak ya. Tentunya disupport oleh teknologi dan aplikasi perangkat komputer di dalamnya. Harus. Nah, Pak Hendrik, ini menarik ini. Bagaimana bisa sampai terdampar dan bisa berhasil di computer store yang begitu megah, yang begitu kompleks di Kota Medan ini. Dari Teknik Kimia, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan bisnisnya Pak Hendrik? Boleh Pak. Jadi dulu itu saya kuliah di USU ya, Teknik Kimia tahun 2004 lah, Stambuk 2004. Nah, sambilan kuliah kita sempat itu freelance di jualan flash disk tuh di Bajak Busu itu kita jual titip jual ke teman-teman di sana di Bajak Busu gitu. Nah, kemudian ketika liburan semester, saya asalnya Banda Aceh nih. Saya pulang ke Banda Aceh, gua pinjam tuh sampel-sampel barang dari teman-teman yang percaya kita lah. Maksudnya istilah modal utama kita ya kepercayaan dari supplier gitu. Saya pinjam contoh barang, kita bawa ke Banda Aceh, gua tawarin tuh ke toko-toko di sana tuh. Nah, begitu siapapun yang ada order, kita langsung order ke Medan. Ada yang order 7, order 8, ya kita order secukupnya. Jadi saya hanya modal sampel, saya tawarin, udah ada yang order, kayak kita order langsung gitu Pak. Nah, pelan-pelan setelah tamat kuliah tahun 2008, gua lihat ini, wah, tamat Teknik Kimia, kerjanya di pabrik. Harus siap ini shift, harus siap kerja shift ini, pilih-pilih shift ini, harus shift 1, shift 2, shift 3 ya. Kalau di pabrik itu 24 jam Pak. Benar. Itu Pak. Jadi dia nggak ada, maksudnya lu hanya kerja dari pagi sampai malam tuh nggak bisa. Harus bergantian shift, ya. Iya, harus siap shift. Gua lihat pada saat itu gua dari komputer kayak udah lumayan cuan deh. Lumayan cuan dari jual flash disk, dari jual aksesoris kayak udah lumayan cuan. Ya udah akhirnya gua pilih fokus aja di bidang komputer. Jadi tinggalin deh Teknik Kimia tuh. Nah, pada saat itu kita belum buka toko ya, masih di rumah sih, karena masih freelance, masih sales gitu. Tahun 2010 kita mulai buka toko di Krakatau, toko pertama Pak itu Pak. Belum ada karyawan pertama ya istri yang sekarang. Masih kan Pak? Masih Pak. Oh, iya. Masih Pak. Jadi habis itu karyawan kedua adik saya sendiri. Jadi adik saya ada 2, Hansen sama Hendra. Jadi sampai sekarang
Jadi bisa dibilang kita ini bisnis keluarga. Dibilang mudah enggak, tapi ya minimal sekarang kita juga makin kuat karena saudara ini. Iya. Gitu. Saling mendukung ya. Iya, banyak yang bilang wah hebat ini bisa bisnis apa abang adik satu bisnis gitu. Tapi nggak gitu. Sebenarnya nggak semudah itu juga sih sebenarnya. Cuman ya kita jalani sampai sekarang. Nah, dari satu orang kita sekarang berkembang sampai sudah karyawan kurang lebih 70 sampai 80 orang sekarang karyawan ya? kita. Yes. Jadi di dalam perjalanan ini kita juga udah banyak kena apalah musibah juga udah banyak. Pajak usul juga pernah kebakaran. Kemudian toko kami kalau boleh dicek itu di tahun 2016 di Merak Jingga itu pernah itu ada kebakaran di Merak Jingga. Tuh toko kami kena paling parah. Pernah itu tanggal 31 Oktober 2016. Dan ini gitu, Pak. Ini menarik ya, Pak Henry ya. Semangat dan kemudian persistensi itu nggak pernah surut ya di bisnis iya, Pak. ini. Jadi ketika kita kena kebakaran, saya sempat down itu sehari, Pak. Bisa tapi, down juga. Down, Pak. Sempat down sehari. Ya. Walaupun pasti kita basicnya memang motivasi diri sendirinya lumayan ya. Tapi saya langsung berpikir, Pak, bahwasanya bisnis, maksudnya prinsip utama bisnis saya itu di cash flow. Jadi jika saya berhenti terlalu lama, cash flow saya mandek dong. Benar nggak? Jadi saya seminggu setelah kebakaran saya langsung sewa tempat baru, saya langsung buka lagi, dan supplier pada support gitu. Oke. Support. Lu ambil barang dulu, utang lama nanti aja. Setelah asuransi cair baru bayar. Iya. Asuransi ada cair tapi nggak full kan. Yang penting bisnis itu running dulu ya. Jadi saya anggap libur seminggu, Pak. Saya anggap libur seminggu. Itu asosiasi pemikiran yang positif ya. Padahal udah kehilangan, tapi masih dipositifkan lagi. Barang saya sell out semua, Pak. Sold out ya. Sold out semua, Pak. Cuma itu belum dibayar aja ya. Yes. Nggak apa-apa ya. Termnya 4 bulan, 5 bulan kemudian. Iya. Jadi barang yang aging dan gak laku, barang-barang lama juga sold out semua. Iya. Jadi dapat duit putaran baru gitu kira-kira, Pak. Nah, jadi seminggu yang buat saya ya tetap bisnis bisa berjalan itu, Pak. Dalam arti seminggu setelah kebakaran musibah, kita langsung mulai lagi, putar lagi. Sampai cepat bangkit kembali ya. Yes. Luar biasa. Sahabat Tribuners ya. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat besar, yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Bisnis selalu ada tantangan ya. Kebakaran, cash flow, bahkan ada customer yang mungkin kesulitan atau mungkin tanda kutip agak nakal sehingga cash flow kita juga dipelambat dan sebagainya. Tapi di sini untuk jangka panjang dan berhasil adalah kita harus merubah diri, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan ini kita perbaiki dan selalu mencari apalagi potensi yang lebih bagus sehingga maju terus ya. Karena bisnis harus jalan karena harus ada cash flow yang masuk. Tanpa cash flow bisnis itu tidak akan bertahan. Iya, Pak, benar Pak. Jadi setelah melewati sedemikian proses, akhirnya bangun satu store komputer dan gaming yang terbesar ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya basic kita kan distribusi. Kita bukan basicnya retail banget sih. Yeah. Tapi nama Komputer Medan sendiri saya udah bangun dari tahun 2010, Pak. 2010. Iya, jadi berawal dari Kaskus, kita suka main online, jual online. Berarti sebelum online ini marak, Pak Henry sudah masuk di online distribusinya ya. Jadi kemarin tuh berpikir, kira-kira nama apa yang mudah diingat. Saya pikiran utama saya itu, nama apa yang paling diingat untuk website saya ini. Terpikir Komputer Medan, Pak. Komputer Medan. Mau cari komputer di Medan, ya di Komputer Medan. Nggak usah hafal nama tokonya lagi, Pak. Langsung Komputer Medan, search, beli secara online sudah dapat. Gitu ya. Mudah diingat. Mudah diingat ya. Mudah diingat. Yang paling penting itu. Saat ini Pak Henry, fokus di Komputer Medan ini produk dan merek apa saja ya? Kita fokus. Apakah gaming, apakah komputer, laptop dan sebagainya secara yang menjadi produk unggulan utamanya apa ya? Kalau sekarang kita memang bisa dibilang kita sangat fokus di bidang gaming, terutama di perakitan custom gaming. Jadi PC-PC rakitan itu kita sangat fokus di sana. Brand-brand yang kita pegang kuat sih Asus sama MSI memang.
Oh, Asus sama Asus sama MSI. MSI. Kemudian kalau untuk gaming gearnya, Ya. kita ada brand Fantech juga, kita pegang distribusi untuk Sumatera Pak. Fantech. Kemudian kita ada brand Razer SteelSeries juga Pak, sama Asus juga tentunya. Ya. Nah, kita fokus banget di sana. Nah, karena kita udah di ranah gaming ini Pak, ceritanya kita udah di ranah gaming nih Sobat Tribuners, jadi kita mulai kembangkan market ke laptop gaming juga. Jadi memang visi kita itu kita mau bangun ini satu komunitas gaming Oke. yang lengkap di satu tempat. Jadi sobat-sobat Tribuners juga nggak kesulitan nanti untuk mencari produk-produk gaming. Sebenarnya gaming ini kita nggak ngomong hanya gaming sih, sebenarnya banyak banget produk-produk rakitan komputer ini yang bisa support ke banyak profesi tertentu. Oke. Seperti desain grafis, arsitek, itu semua perlu. Basically itu barang-barang, adalah yes. untuk mendukung kalau gaming sedemikian canggih dan perlu animasi yang cepat udah bisa, saya kira yang lain udah Iya menjadi mudah, ya? benar. Sekarang juga memang jujur terbantu banyak sejak pandemi juga Pak. ya. Sejak pandemi semua berubah. Semua berubah. Bahkan ada dengar kabar itu prosesor dan sebagainya tuh dan VGA card itu sampai nggak ada barang. Ya. Benar. Itu benar terjadi. Benar, VGA benar terjadi, terutama sejak kripto ini hype. Tapi kripto sekarang kan mulai turun. Kripto mulai turun. Penambahan kripto udah mulai. Yes. Tidak ada. Jadi kemarin ketika kripto lagi naik, wah itu permintaan VGA itu gede sekali, terutama untuk mining, Pak. Bisnis mining, mining Bitcoin istilahnya mereka, mining Ethereum gitu kan. Nah, sekarang udah turun, harga VGA ikut turun. Nah, sekarang saatnya nih yang bukan pemain mining atau apa, saatnya beli VGA nih kayak ini, Pak. Udah turun jauh, Pak. Iya, fokus Pak Hendrik komputer Medan ya. Sahabat Tribuners yang ingin membeli komputer untuk gaming ya, untuk bisa animasi, arsitektur dan sebagainya. Pilihan utama salah satu yang terbaik adalah komputer Medan ya. Iya Pak. Salah satunya komputer Medan dan saat ini yang terbaik sih ya. Iya Pak. Nah ini Pak Hendrik, untuk kenapa harus memilih komputer Medan? Kekuatannya apa? Dari segi produk, tim, gitu. Komputer Medan. Ya. Kalau kita sih gaming ini kan pilihan ya. Apakah dari awal sudah ada informasi sesuai, ada pelayanan seperti ini cocoknya, ini oke, arsitektur ini speknya yang bisa efisiensi, yang bisa apa? Ada yang gamingnya ini cocok, ada YouTuber ini cocok. Apakah ada pelayanan seperti itu? Ada Pak. Jadi begitu datang kita udah tahu nih. Misalnya user nih atau sahabat Tribuners datang ke toko. Misalnya ini mau untuk kebutuhan apa, kita udah ada langsung spek pilihannya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi dengan spesifikasinya. Kita juga udah berpengalaman ini di bidang ini. Jadi sudah banyak juga YouTuber ataupun teman-teman di Medan ini yang datang untuk mencari rakitan-rakitan yang untuk profesi tertentu. Dan kita udah ada speknya masing-masing gitu Pak. Dan barang yang kita jual memang semuanya bergaransi resmi. Bergaransi resmi. Yes, bergaransi resmi. Dan itu garansinya berapa lama ya, Pak Hendrik? Rata-rata untuk komponen ya, Pak ya. Kita cerita ini komponen nih, hardware, kita bilang hardware, namanya hardware, Pak. Fisiknya ya. Iya, rata-rata 3 tahun. 3 tahun. Hardware garansi sampai 3 tahun. Yes, benar. Luar biasa ya, sangat Tribuners ya. Untuk hardware dengan brand-brand yang terbaik di industri komputer saat ini dipegang oleh Komputer Medan dan bisa garansi 3 tahun ya. Jadi sahabat Tribuners yang ingin jadi YouTuber ya, kemudian gaming ya, berbagai live streamer sekarang heboh juga. Bisa berkonsultasi dengan timnya Komputer Medan ya. Bener Pak. Akan diberikan solusi terbaik sehingga yang Anda butuhkan itu memang benar-benar sesuai dengan budget dan kebutuhan tidak over atau tidak under ya. Kalau yang under tiba-tiba ini nggak bisa lagi, harus lagi mikir lagi, cari uang lagi. Iya, sebenarnya banyak di komputer itu banyak trikinya sih Pak, banyak trik-triknya. Jadi sebenarnya seperti komputer nih, kita taunya komputer Core i5 misalnya. Orang bilang kan Intel Core i5 misalnya, Core i5 bener kan? Tapi mereka nggak tahu bahwasanya Core i5 itu memiliki sangat banyak generasinya. Yes. Banyak sekali orang nggak ngerti Pak.
Sekarang udah generasi 12. Core i12. Yes. Tapi ada juga orang yang mungkin oknum atau apa, jual generasi 2 dibilang PC gaming juga. Tapi speknya ya harganya mungkin di up sangat tinggi. Oke. Dan Gitu, itu Pak. tidak akan bertahan cukup lama. Iya benar. begitu Sekedar pakai gitu. Sekedar pakai karena begitu Benar. masuk software yang terbaru Yes, itu pasti benar. nggak bisa kompatibel, nggak narik gitu. narik lagi ya. Benar. Itu Rata-rata juga hal-hal yang sebuah kita komputer edukasi. gaming atau komputer katakanlah yang paling berat itu kan komputer gaming. Diharapkan yang dibutuhkan oleh misalnya user lah. Minimal yes. itu proyeksinya bisa tahan berapa lama ya? Misalnya saya saat ini dengan teknologi tercanggih lah ya. Komputer kan di dunia ini kan artificial intelligence, Yes, bener. semua VR itu kan semua berkembang sangat cepat. Game juga. Nanti apakah game sekarang sudah ada terkoneksi dengan Oculus, Pak? Sudah, kita Sudah juga ya? ada jual, Pak. Oculus ya. Misalnya Jadi kita main game bisa Yes. main. Jadi di toko main kita, gitu ya. di store kita itu ada itu Pak Experience Zone Oke. untuk VR AR. Kita VR, bilang AR, ya? yes, itu kita sebut mixed reality. Mixed reality. Yes, jadi itu ya kita bisa Bisa main- berinteraksi bisa langsung. berinteraksi seperti game Yes, beneran dan kita ada gitu. jual alatnya, Oculusnya. Oculus ya. Kita ada pasarkan juga, Pak. Jadi Oke, luar biasa. kalau untuk PC-nya, kalau saya bilang teknologi berkembang terus, ya Minimal kurang lebih 3 tahun, Pak. 3 tahun ya, Yes. 3 tahun. Berarti kita harus bisa beli atau rakit PC yang bisa tiga tahun ke depannya. Spek yang minimal ya. Yang paling penting adalah tahu dulu. Misalnya, jadi selalu kalau customer ke toko kita, misalnya Sobat Tribuners, itu kita selalu tanyakan dulu, mau untuk kebutuhan apa dulu. Biar belinya juga nggak over spec dan juga nggak terlalu rendah. Karena sayang banget nih. Karena komputer ini, kalau kita bilang ganti satu part kecil aja, kadang udah mau ganti semua itu. Iya. Biar sinkron. Iya, nggak kompatibel ya. Iya, nggak kompatibel nanti. Karena mungkin RAM yang lama generasi nggak bisa lagi yang terbaru. Dulu DDR3 misalnya, sekarang udah DDR5, Pak. Udah beda kecepatan ya. Udah beda nggak kakinya. nggak detect nanti ya. Nggak detik lagi ya. Nggak terdeteksi Dipasang, nanti, Pak. kepengen yang canggih tapi nggak bisa jalan. Iya benar, Atau hang ya. benar. Pernah saya gara-gara mau tambah RAM nggak kompatibel, tiba-tiba jalan dia freeze. Nge-freeze ya, bisa terjadi Pak. seperti itu Bisa, ya. Pak. Ya sahabat Tribuners, konsultasikanlah dengan Itu udah mendalam itu, Pak. ya, komputer Medan yang siap Siap. melayani Bapak Ibu sahabat Tribuners semuanya supaya memilih perangkat yang tepat ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, Pak. Ya. Untuk harga bagaimana? Kompetitif? Yes, pasti. Jadi kita harga juga kita nggak, maksudnya wah lihat ini agak nggak kurang tahu komputer nih, agak bodoh, kita kasih harga lebih mahal. Enggak, kita udah ada standarisasinya. Kebanyakan juga kita ikut panduan harga dari Jakarta karena kita juga jual barang resmi semuanya. Jadi harga kita bisa dibilang harga yang berlaku nasional, Pak. Berarti Udah ada standar yang udah ada ditentukan standar nasional oleh ya? pemilik brandnya itu sendiri. Oke. Dan kita memang kan maksudnya kita bawa brand lah Komputer Medan, kita juga mau bisnis yang long term sama customer, kita juga mau jaga bahwasannya customer ini puas belanja sama kita. Jadi harga kita kalau bahasa Hokkiennya cengli. Cengli lah. Ada prinsip win-win solusi lah ya. Yes. Nggak seperti kalau bisnis ini ada yang katakan itu sekali pukul ya. Udah cuan, sekali pukul, lari. yes. Tapi Komputer Medan selalu mengutamakan win-win solusi. Yes. Semoga harapannya keluarga dekatnya, sanak saudaranya, lingkungan-lingkungan sekitarnya akan Yes. direkomendasi ke Komputer Medan. Bener, Banyak Pak, yang bener, rekomendasi kembali beli ke Komputer Medan? Banyak, Pak. Banyak ya. Dan rata-rata kita pernah survei itu, jadi customer yang memang datang ke store kita memang di atas 80% deal sih. Oke. Mereka mungkin sudah banding-banding juga lah ya, udah tahu yang terbaik ya. Ya gitu mungkin, Pak. Dan garansi produk 3 tahun. Yes. Ada yang cerita garansi memang garansi, tapi tukarnya susah. Ini bagaimana? Karena ada yang mengatakan saya harus kirim dulu ke kantor pusat Jakarta dan sebagainya. Ini bagaimana, Pak Hendrik? Nah, itu tergantung term and condition, Pak. Biasanya di under 1 tahun, selagi kita ada barang, dan ada yang kita istilah namanya buffer stock. Buffer stock ya. Buffer stock kita akan gantikan duluan. Oke. Nah, Jadi tidak harus tunggu dari Jakarta baru yes. turun ya. Terus Jadi, beberapa barang produk yang kita jual itu ada service center di Medan, Pak. oh, oke.
Jadi sangat terbantu dengan counter service center. Jadi ada perbaiki langsung di. Benar. Kita bisa ke sana. Biasanya di atas 1 tahun, Pak, memang mereka akan bawa ke kantor pusat untuk dicek dulu. Apakah stoknya masih ada? Yes, biasanya barang-barang yang resmi ini, Pak, pada umumnya ganti baru. Oke. Pada umumnya ganti baru. Oke. Dan spare part itu kira-kira bisa bertahan lama. Misalnya saat ini saya beli di tahun 2022. Itu apakah kemungkinan nanti mau diganti? Oh, Pak, ini udah spare partnya udah gak keluar lagi. Itu bagaimana? Ada, Pak. Ada kemungkinan seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya mereka apa, Pak? Kompatibel. Cek kompatibelnya. Yes, itu satu. Kedua, biasanya mereka upgrade dengan tipe yang lebih tinggi, Pak. Oke. Biasanya. Kalau memang ketika upgrade tipe lebih tinggi ya, dan nggak support ke sana, apa boleh buat harus ganti, Pak. Harus ganti ya? Yes. Memang udah waktunya lah ya. Sudah waktunya, Pak. Dan kita doakan lah sahabat Tribuners semoga maju terus ya. Rezeki lancar terus ya, selalu meningkat terus ya. Semoga, Pak, Pak. Yang penting jangan beli PC yang udah generasi lama deh. Disarankan tidak gitu. Ini bagaimana edukasi ke sahabat Tribuners? Kita lagi aktif edukasi tentang ini karena ini penting sekali. Ya, bagaimana supaya kasih sedikit tips ya dari Pak Hendrik untuk sahabat Tribuners yang ingin memilih komputer. Tadi kan ada disampaikan bahwa untuk memberi komputer apakah itu tujuan untuk gaming, sekolah dan sebagainya. Jangan beli yang sudah lama. Nanti gak akan support ke teknologi atau update yang terbaru ya. Itu saran Pak Hendrik seperti apa? Bagaimana? Misalnya saya ingin membeli komputer ke tempatnya Pak Hendrik. Kira-kira pedoman-pedoman apa yang supaya sahabat Tribuners ada gambaran lama? Misalnya sekarang kan Core i12. Yes, benar Pak. Core Generasi 12, benar. Generasi 12. Apakah semua harus 12? Enggak, Pak. Enggak juga ya. Minimal berapa? Minimal kita sekarang kalau saya sarankan minimal dari Gen 9 atau Gen 10. Generasi 10 masih oke. Generasi 10 masih oke ya? Masih oke. Generasi 10, generasi 9 masih oke. Itu masih sangat kompatibel untuk sekarang, Pak. Oke. Terutama untuk kerja kantoran, untuk sekolah masih bisa, Pak. Masih bisa 3 tahun ke depannya lah ya. Untuk kerja, untuk sekolah masih bisa. Oke, Pak Hendrik. Tadi kan cukup unik ya, Pak Hendrik ya. Dari Komputer Medan ada fasilitas informasi. Yes. Kalau biasanya toko-toko yang lain kan beli komputer, beli ini ya udah harganya ini. Gitu ya. Langsung instalasi ya. Yang penting bisa pakai udah selesai. Tapi Komputer Medan memberikan fasilitas, ada informasi, you cocoknya di mana supaya jangan overbuy atau underbuy. Bener. Kalau over budget kan sayang ya. Sayang banget, dia Pak. Nggak pakai seperti itu. Kalau under budget nanti tiba-tiba nggak bisa pakai juga kadang sayang. Kita tanyakan juga untuk anak, misalnya anaknya kelas berapa. Kita harus tahu dulu, Pak. Iya. Jangan anak SD kita kasih speknya, untuk anak SMA udah desain keren-keren ya jangan. Ya, dia kadang-kadang kan orang tua datang mau belajar desainnya secanggih apa. Iya. Desainnya anak SMA sama desainnya anak SD pasti jauh berbeda, Pak. Basically sama soalnya yang advance in the end dia akan upgrade lagi. Iya, sayang ya. Sayang banget. Nah, Pak Hendrik, ini tadi kan ada dijelaskan supaya guideline ke yang ingin membeli komputer ini supaya tidak salah beli lah ya, yang the best lah ya. Benar. Dia punya budget, artinya optimalisasi. Antara game, sekolah, saat ini yang banyak disupport oleh Komputer Medan, penjualannya paling banyak itu apa? Untuk gaming atau untuk apa, Pak? Sekarang paling banyak kita untuk melayani di customer yang tipenya seperti apa? Kita customer paling banyak tipenya memang gaming. Masih gamers, Pak. Masih gamers sama streamer. Oke. Bapak melihat ini industri gamer dan streamer ini seperti apa ke depannya? Kok di supporter sebegitu luar biasa ya? Akan berkembang. Sangat berkembang ya? Sangat berkembang. Bahkan terutama di luar negeri setelah ada apa? Setelah ini masuk di cabang olahraga, Pak. Oke. Jadi dia udah under Menpora kan? E-sport ini. Kemudian baru-baru ini kan sudah masuk PON juga. Udah masuk event resmi juga. Setahu saya kemarin di Asian Games juga udah masuk. Sudah masuk ya? Yes, luar biasa ya. Itu, Pak. Ya, sahabat Tribuners, kalau dulu ya itu generasi orang tua saya lah ya gitu ya. Ya kan saya generasi di X ya.
ya kalau generasi X, sahabat Tribun sudah tahu lah Generasi X, umurnya ya. berapa. Nggak saya ceritakan. Nggak usah cerita. Itu kalau saya masih ingat orang tua teman saya itu kalau main game itu ngapain main game? Belajar. Belajar ya. Tapi sekarang game itu sudah bisa menghasilkan, bisa juara dan uang itu sangat banyak. Bahkan YouTuber top dunia juga berasal dari game ya. Kedepannya game seperti apa ya? Kedepannya ini akan menjadi, ada beberapa yang memang akan menjadi profesi, Pak. Profesi ya? Profesi. Jadi selain mereka sambil profesi dari YouTuber, artinya main game sambil live gitu kan, lumayan kan sekarang di mana-mana anak-anak nontonnya juga YouTube gitu, Pak. Ya mereka dapatnya dari sana, iklan satu. Kemudian memang gamers-gamer profesional nanti akan makin banyak. Akan makin banyak karena memang event-event juga makin banyak, game-game juga makin dikembangkan makin baik dari segi cara mainnya, role play-nya juga semakin menarik sih untuk. Apalagi sekarang kita sering dengar cerita metaverse ya, Pak ya. Iya. Metaverse nanti udah beda lagi, Pak. Udah beda lagi. Udah beda lagi. Beda lagi. Permainan kita ini, komputernya udah makin canggih lagi. Artinya nggak akan habis kita untuk meriset dan ikuti perkembangan teknologi ini. Ya, sekarang seperti metaverse, kita yang singkat aja misalnya Pak ya, itu udah bisa kita pakai untuk misalnya, ini PC nih, ini alat VR sama AR nih, kacamata sama yang tangan pegang itu kan Pak. Itu ada game tinju atau tenis, itu sudah bisa untuk olahraga Pak. Untuk olahraga ya? Tinju ya lumayan Pak. Dan bahkan ada orang yang keterbatasan fisik, itu dengan kekuatan pikiran dia bisa seperti apa ya? Oh itu ya real life ya. Artinya ada apa? Dia sensornya bisa aktivasi dan energi itu seakan tumbuh kembali ya. Itu masa depan nanti Pak. Masa depan, the future of kita itu akan masa depan nanti kita. Kabarnya Bapak mau launching grand launching toko komputer Medan yang mega di Kota Medan ya. Kasih bocoran sedikit Pak. Iya Pak. Jadi apa yang bisa diberikan kepada sahabat Tribuners? Mungkin ini ada yang masih mencari gaming ini, gaming komputer dan sebagainya. Ini menarik. Jadi nanti tanggal 24 hari Minggu ini, tanggal 24 Juli ya 2022 kita akan grand opening nih. Grand opening store baru kita. Jadi store baru kita ini kita bangun, kita buka supaya menjadi solusi nih. Selama ini sahabat Tribuners mungkin kesulitan atau bingung nih mencari produk-produk yang memang berkualitas, kemudian bergaransi resmi juga, terutama untuk rakitan-rakitan komputer dan juga laptop-laptop gaming. Nah sekarang kita sudah akan segera buka. Kemarin udah buka sih, cuman ini akan diresmikan, lebih resmi lagi gitu loh. Nah pada hari itu nanti kita akan banyak promo sahabat Tribuners. Jadi ada beberapa item yang memang hanya promo khusus di offline store kita. Nggak boleh nih kita promo di online. Jadi hanya boleh di offline store kita. Jadi harus datang langsung. Harus datang langsung nih ceritanya nih. Harus datang langsung. Banyak juga merchandise sama souvenir. Ada dapat baju, jaket, dan juga tas ya, tas dari brand-brand terkenal yang tentunya nggak bisa nih sembarangan dibeli di market online ini. Hanya dapat nih souvenir khusus ini jika belanja di tempat kita di selama grand opening ini tanggal 24, promonya sampai tanggal 30 nih. Jadi pastikan hadir datang di store kita nanti gitu Pak. Luar biasa. Jadi sahabat Tribuners bisa mendapatkan hadiah-hadiah istimewa. Yes Pak, benar. Ya, langsung datang ke store karena ada beberapa yang tidak dijual secara online ya. Bener Pak, nggak dijual Pak. Nggak dijual secara online ya. Eksklusif ya. Eksklusif inilah sekali. keunikannya dari Komputer Medan yang memberikan sebuah apresiasi ya bener, untuk sahabat Tribuners atau customer yang berkunjung langsung ke store. Itu alamat store di Jalan Gunung Krakatau ya Pak ya? Stomoujung ya? Di Jalan Stomoujung. Tepatnya depan kolam renang Delhi Pak. Oke. Depan kolam renang Delhi. Nah jadi buat sobat-sobat Tribuners memang kita selama ini kita buka store ini kita mengharapkan ini bisa jadi solusi nih Pak. Untuk sobat-sobat Tribuners dan yang membutuhkan komputer untuk mendukung industri gaming dan untuk arsitektur dan sebagainya, diharapkan menjadi solusi terbaik ya. Bener Pak, karena selama ini satu Pak, kita beli barang komputer ini barangnya bergaransi. Kalau beli baju kan nggak garansi nih, beli online juga bisa kan. Banyak sekali user-user ini Pak belanja online tapi nggak tahu kau rusak mau bawa kemana. Karena kalau kirim lagi kan ongkos kirim lagi. Kirim balik kan ongkos kirim lagi Pak.
Jadi ini juga kita lagi banyak edukasi ke user-user ini, ke sobat-sobat Tribuners juga kita edukasi. Biasanya kan Pak Hendry itu perakit komputer sama jual spare part komputer itu berbeda. Betul ya? Yang jualan spare part hardware komputer itu satu toko, yang rakitnya bisa berbeda orang lain. Sehingga prosesnya pada saat ada masalah diklaim, mungkin butuh waktu ya Pak ya. Dan ini one stop solusi ada di Komputer Medan. Bener, one stop solusi. Kemudian juga ya kita arahkan sih Pak supaya sekarang yuk di Medan kita langsung belanja ini. Ya kadang beberapa orang Pak user-user ini suka membandingkan sama harga online nih Pak. Oke. Tapi kita lagi aktif juga edukasi bahwasannya harga online itu kita nggak bisa hitung hanya harga yang tertera. Karena ada transportasi. Ada transportasi satu, kedua ada after sales Pak. After sales ya. Ini yang nggak bisa dihitung Pak, after sales ini. Kirim barang ke sana dan kirim balik lagi, ongkosnya 2 kali. Waktu lagi. Waktu lagi. Kalau kita bisa langsung deh. Dan segalanya udah biaya pengiriman di depan setelah ketika kerusakan after sales itu kita nggak tanggungkan ke user lagi. Udah kita yang tanggung Pak. Jadi ini bedanya gitu, ya Sobat Tribuners ya. Kalau kita beli online mungkin akan nampak harganya bisa lebih murah. Tapi kalau online ini ya tidak semua ya, karena tidak semua itu karena butuh biaya pengangkutan lagi, after sales lagi. Kalau di Komputer Medan bisa langsung diberikan pelayanan, garansi, servis, ya. Ada spare part yang ada, yang masih ready, langsung akan ditukar. Itulah keunggulan dari Komputer Medan yang memberikan fasilitas kepada sahabat Tribuners dan para customer loyal ya selama ini ya. Semoga Pak. Semoga ya. Nah ini Pak Hendry, ini kalau cerita perakitan dan sebuah sistem yang bagus, saya teringatnya Dell komputer itu Pak. Dell, oke. Apakah Bapak ada terinspirasi mengikuti Dell komputer, orang terkaya salah satu terbaik di dunia di bidang perakitan komputer? Kalau sekarang kita dari komputer ya Pak ya, dari pihak saya sebut Nvidia Pak. Nvidia itu VGA kan. Ya. Mereka lagi aktif mengarahkan kita untuk membuat brand sendiri juga Pak. Brand sendiri? Brand sendiri di PC. Jadi PC dengan brand sendiri. Oke. Nah, jadi kita nanti kita buat paket PC. Tapi brand sendiri? Brand sendiri. Jadi Dell sama HP itu kan sebenarnya PC build up. Kita sebutnya PC build up. Build up artinya dia udah dirakit sedemikian rupa. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Yes. Tapi dia berikan namanya Dell. Yes, Dell 1, Dell 2. Yes, Dell X1 atau apa gitu. Nah, sekarang dari Nvidia juga mengarahkan seperti itu. Oke. Nvidia ini supplier untuk VGA. Nvidia itu VGA. Yes. VGA ya. Mereka mengarahkan supaya kita seperti ini karena di negara Cina sekarang udah mulai begini nih bisnis modelnya. Bisnis modelnya udah seperti Dell komputer ya. Yes, jadi kita bisa rakit sendiri, brand sendiri, racikan bumbunya sendiri. Yes, tanpa orang lain tahu. Oke. Tapi kalau tanpa orang lain tahu, artinya spek di dalam komputer kan banyak. Kita beli. Speknya kita udah tahu Pak. Spek kita tahu. Speknya orang tahu. Cuman racikan dalamnya itu kan kita nggak maksudnya kita nggak sebarin sampai gimana. Tapi mereka udah tahu spek yang utamanya itu apa aja. Oke. Yang penting efektif dan performance-nya good gitu ya. Bener. Skill dan harus ini ada di untuk dalamnya. apa gitu loh. Ini untuk apa? Kita sediakan PC-nya langsung tuh. Gitu, ini untuk gaming, ini untuk streaming, ini untuk editor, ini untuk video editor. Yes, bener. Ini Pak. Untuk hanya ketik aja. Ini untuk misalnya banyak lagi Pak. Misalnya untuk POS. Point of sales. Yes. Yang untuk jualan restoran dan sebagainya. Beda-beda lagi. Itu juga kan komputer Pak. Ya, itu juga komputer gitu. Jadi dari pihak Intel Bapak tahu ya, pihak Intel juga sekarang lagi mengarahkan itu Pak. Nanti akan kedepannya akan ada laptop itu yang bisa kita ganti-ganti speknya di dalam, tergantung kebutuhan. Oh, dia udah seperti knockdown gitu ya? Yes. Gak perlu kita bongkar, buka more harus solder lagi, atau tinggal slotnya di. Yes, benar. Tambah ini slot ini, tambah ini slot ini ya. Teknologi baru nanti akan mempermudah semuanya ya. Dan seperti spare part. Iya Pak, jadi mereka kemarin knockdown spare part gitu ya, misalnya saya mau tambah RAM, semudah itu langsung nggak perlu cari teknisi lagi. Iya benar Pak, jadi kembali lagi ya, saya kemarin baru diinfokan sama orang Intel bahwa di Cina juga udah banyak Pak jual standar
casing laptop doang. Oh, tinggal isi-isi. Dalamnya tinggal aja. kita isi, yes. Oh, secanggih itu. Kabel-kabelnya sudah ada, tinggal isi aja ya. Tinggal pilih lu mau hadis yang PC yang gimana. Hadis yang murah, oke. Yang mahal SD RAM yang ada. Model laptopnya juga lu tinggal pilih. Kita tinggal pilih, Pak. Kita tinggal pilih. Nanti kita tinggal custom di sini, Pak. Berarti didesain compatible mungkin ya, sehingga mudah di apa ya, bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Jadi sebenarnya tujuannya untuk mengurangi itu namanya stok yang berlebih. Jadi kita cukup stok ini. Nanti permintaan lu mau permintaan tipe apa, mau spek apa, kita tinggal kasihkan speknya yang sesuai. Luar biasa. Itu nanti. Ya. Tapi apakah ada kemungkinan untuk brand sendiri, Pak Henry? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya. Jadi kalau build up-nya brandnya Komputer Medan. Ini untuk gaming pasti akan performan terbaik ya. Yes. Mungkin akan ada sesuatu nama tertentu yang akan dibuat oleh. Iya benar Pak, benar Pak. Pak, ini bagaimana Bapak membangun ini kalau 2008 ya Bapak? Saya dari 2008. 2008 membangun toko komputer Medan yang sebelumnya distributor, sekarang mulai di retail karena ada kepercayaan tinggi dari customer yang melakukan repeat order dan tentunya kepercayaan dari supplier juga ya, bahwa performance dari toko komputer Medan store-nya ini cukup powerful di dalam melayani sehingga volume, steam dan sebagainya itu sangat kuat. Itu bagaimana membangun kepercayaan seperti itu di supplier? Nah, jadi selama ini ya toko-toko komputer di area Medan itu kebanyakan menjual produk-produk yang mainstream doang. Mainstream artinya dicari customer. Nah, kita melihat peluang bahwasannya di Jakarta banyak sekali brand-brand yang bagus dan nggak dipasarkan di Medan. Di Medan nggak ada yang jual, Pak. Nggak ada yang jual. Jadi itu brand unit, build up atau spare part? Ini lebih ke misalnya nih produk Asus ya Pak ya. Kita bilang motherboard sama VGA Asus. Nah, dulu sebelum kita mulai main, itu mereka hanya jual yang tipe-tipe low, mid to low. Yang mid to high itu nggak ada yang jual Pak. Karena nggak berani mungkin ya. Yes, mereka main mungkin, aman. Oh ini kok mahal, padahal speknya tinggi. Yes. Nah, kita pelopornya. Untuk berani bermain di market ini. Nah, awalnya kita langsung optimis Pak, bahwasannya Medan ini pasti berpotensi. Karena kita tahu orang Medan banyak duit. Gimana pun kota Medan kota terbesar nomor 3 di Indonesia kan. Orang kayanya pasti banyak lah. Cuman masalahnya adalah mereka tidak tahu mau membeli barang ini di mana. Dan fungsinya spesifik untuk apa ya? Yes, benar. Mereka nggak tahu nih. Mereka butuh, mereka pasti butuh Pak. Tapi mereka nggak tahu mau belinya di mana. Nah, jadi kita melihat peluang ini, kita ambil. Dan sampai sekarang ya, kalau ada brand Jakarta, maksudnya brand nasional, maksudnya yang cukup terkenal atau apa, mau pasarkan di Medan, biasanya mereka akan mencari kita dulu. Karena pengalaman ya Pak. Dan berbalik dari itu, dulu kan kita distribusi nih, kita ambil barang di mereka, kita jual. Store-store di Medan kan nggak gitu banyak yang mau sounding barang ini. Kita aktif sounding nih. Tapi kita nggak ada tempat display, nggak ada tempat experience nih ceritanya. Barangnya harus pinjam. Barangnya di gudang dari toko-toko lain ya. Barangnya di gudang terus nih ceritanya. Kapan orang taunya ya? Iya, kapan orang taunya, kapan orang rasakan gitu. Betul. Makanya kita buka store ini itulah latar belakangnya ya. Yes, kita buka store ini supaya orang bisa merasakan langsung barangnya, produknya. Kemudian market-market yang ini produk-produk yang berkualitas tinggi ini mid to high ini bisa tersampaikan ke user-user yang butuh ini Pak. Sobat-sobat Tribuners yang butuh barang-barang ini. Biasanya, penting, Pak. Biasanya kan kalau kita kan show unit, ini show spare part-nya juga ya, motherboards-nya, semuanya ada di showing-nya di dalam store ini ya. Mereka kita ada langsung PC rakitannya kita showing semua. Langsung showing ya. Jadi ini performanya seperti apa, di dalamnya seperti apa. Ini seperti dummy lah ya. PC rakitan ini luar biasa. Ini luar biasa ya. Yang sebelumnya kalau kita membeli PC rakitan cuman dikasih tahu ini spesifikasinya apa. Udah selesai ya. Dan ini sahabat Tribuners bisa melihat langsung visi yang seperti apa yang akan sahabat Tribuners bawa pulang ke rumah ya. Bener, kita nggak nyangka sih bahwasannya
market akan sebesar seenak ini di Medan ini memang luar biasa, Pak. Ya. Kemarin ada yang rakit 1 unit aja, Pak. Ya. 136 juta. Untuk apa ya, Pak? NFT, Pak. NFT ya. Cerita baru lagi nih ceritanya nih. Nah, ini berarti sekarang teknologi komputer ini berkembang sangat pesat karena untuk mendukung teknologi yang berkembang pesat ya. Digital ini, Pak. Digital ya, ada NFT, kemudian metaverse, yes. artificial intelligence, Bener, virtual AI reality, juga, bener. ya kan. Bahkan sekarang beberapa negara di dunia kalau mau fashion, untuk tes fashion nggak perlu lagi dimasuk satu, bener. langsung tampilin, Langsung bisa geser, di custom, XML, warnanya yes, langsung bisa lihat, langsung cari, bener, langsung dia matching fit dia, dengan matching dia, yes. Menggunakan VR ya, bener. VR. Jadi teknologi yang ya dari segi infrastruktur digital, hardware-nya juga harus mendukung ya. Bener, Pak. Hardware-nya juga Kalau harus nggak mendukung, separuh jalan ya. Separuh jalan, iya bener. Carilah komputer Medan ya, Pak Hendri dan beserta timnya siap membantu Anda. Nah ini bagaimana edukasinya Pak, promosi supaya semakin banyak customer, relasi, masyarakat yang tahu bahwa kebutuhan, spek dan sebagainya itu semakin lama semakin canggih dan akhirnya komputer Medan dapat berkembang sampai saat ini dan mereka yakin dan percaya kalau beli produk dari komputer Medan itu adalah yang terbaik. Gitu. Nah, bagaimana edukasi dan promosi? Sekarang kita banyak lagi melakukan apa sih Pak? Edukasi melalui live talk show. Gitu, live Pak. talk show itu di mana Pak? Di Instagram, di Tribun seperti hari ini, Instagram di juga. Instagram kita, nanti kita juga akan buat di TikTok, Facebook, dan kerjasama dengan langsung akun resmi dari brand-brand ini, Pak. Oh, jadi fully disupport oleh brand-brand, iya Pak, yang benar, yang support kita, yes, benar. Jadi kita juga saling kolaborasi, Pak. Dan ini juga kita juga akan banyak menjalin hubungan juga Pak, kerjasama kolaborasi dengan kita juga nanti akan selalu mulai bangun hubungan juga dengan Pak mahasiswa-mahasiswa Pak. Yeah. Kita mau bangun, maksudnya edukasi lah. Edukasi lah ya. Kita sounding ke mereka bahwasannya teknologi sekarang begini gitu Pak. Dan kemudian juga kita akan buat, anak-anak kita akan buat fit trip gitu Pak. Fit trip Pak. Fit trip. Iya, jadi mereka bisa datang. Studi tour gitu Pak. Studi tour. Ya. Studi tour. Jadi anak-anak mengenal dari kecil udah mengenal teknologi. Yes, teknologi. Perangkat komputer. Karena mereka udah nggak akan lari dari barang-barang seperti ini ke depannya. Sekarang anak-anak udah handphone Pak. Iya, betul. Komputer nggak jauh lagi mungkin ini. Bahkan work from home udah bisa terjadi karena fasilitas gadget teknologi semua udah mendukung ya. Waduh gila itu. Yang penting ada wifi aja ya. Yang penting ada wifi aja bener Pak. Yang penting ada wifi, teknologi mendukung. Kita sebenarnya sudah secara tidak langsung kemana-mana. Apalagi nanti Oculus yang harga masih berapa tinggi ya Oculus ya? Masih di atas 3 juta ya? Pak, iya Pak, di 5 sampai 6 jutaan Pak. Kalau dia bisa turun sampai di bawah 1 juta itu akan booming ya? Mungkin Pak. Pada saat itu akan terjadi. Bahkan kedepannya bukan hanya brand Oculus kali Pak. Mungkin akan ada brand-brand lain. Seperti sekarang akan ada juga kan itu grup besar yang fokus di metaverse itu. Wear. Pak Daniel Surya. Yes, yang baru kemarin IPO. Iya. Luar biasa ya. Teknologi ini berkembang. Pak Daniel Surya sebelumnya adalah orang yang salah satu yang terbaik di pakar branding di Indonesia. Oh ya? Dan branding ya Pak. Branding juga sangat hebat beliau ya. Dan sukses untuk membawa. Dan beberapa klien dari Wear Group ini juga perusahaan-perusahaan besar seperti Kalbe Pharma, Pak. Kalbe Pharma itu menjadi kliennya Wear Group. Sekarang kan mereka membangun seperti satu mall gitu, Pak. Mall tapi virtual. Iya. Nanti Oculus VR ini, kacamata VR ini akan bisa membawa kita kemana-mana. Iya benar. Ya, jadi dari rumah kita bisa sana, kemari. Yang penting online komputer bersama ya. Internet paling penting. Internet paling penting. Wilayah sudah tidak menjadi hambatan saat ini. Nah, ini menarik. Berarti edukasi Bapak akan jalankan secara terus-menerus. Kita edukasi, lebih ke edukasi, soft selling lah kita. Bisnis namanya visit ya, company visit atau mungkin studi tour ya untuk sekolah-sekolah SD, SMP, SMA mereka bisa mengenal komputer. Dan itu infrastrukturnya Bapak ada bangun di store ya? Ada Pak. Ada ya? Good Pak. Ada, Pak. Itu kan investasi Pak.
Iya Pak. Jualannya jualan, banyak yang berpikir seperti itu. Kenapa Bapak berani investasi bisa untuk showing kepada orang lain banyak? Iya Pak. Karena ya menurut kita bahwasanya market ini sangat besar satu Pak. Iya. Kedua seperti tadi Pak, bahwasanya banyak sekali orang yang butuh ini tapi nggak tahu cari di Nggak mana. tahu ya. Yes, jadi kita perlu edukasi sekali. Target Hal-hal kedepannya seperti- apa, Pak? Dari segi promosi, apakah masuk branding ya? Kita- Ke sekolah-sekolah, edukasi? Iya benar Pak. Nah, kan ada yang berpikir seperti ini, Pak. Kita edukasi sampai mungkin capek lah, tapi belinya di online store. Nggak masalah Pak. Gak ada masalah. Karena kita mah edukasi itu barang-barang ini memang kita seperti yang tadi saya cerita Pak. Online store kita beli, tapi kan ini kita bukan beli baju. Gak ada fasilitas. Kita bukan beli service yang baju lain, kan. ya. Kita bukan beli baju. Iya. Kalau rusak ya udah buang Iya. gitu. Kita nggak, kita beli Kita barang membeli yang memang garansi. suatu saat ini barang teknologi nih. Iya. Barang yang ada persentase kerusakannya nih ceritanya nih, bukan barang yang sangat sempurna. Iya. Jadi ada satu titik dia pasti ada bermasalah Pak. Oke. Dan pasti butuh diskusi, Benar, saran, dan benar. disinilah komputer mainan Yes, memberikan hadir solusi gitu, Pak. hadir yang Benar, terbaik kepada yes, sahabat yes. Tribun dan semuanya. Nah itu kalau misalnya ada garansi, apakah ada biaya misalnya reparasi dan sebagainya, Pak? Kalau dalam masa garansi nggak ada. Gak ada. Selama 3 tahun itu gak ada, Yes, nggak ada. kecuali spare part ya. Yes. Kalau spare part bawaan itu Spare part akan juga diganti. beberapa item itu udah free. Udah fit. Kecuali ada additional spare part ya. Ya, beda lagi. Tambahan untuk meningkatkan performance itu ya cengli lah ya. Yes, Itu kan ada benar. tambahan Cengli. ya. Kalau yang basic yang rusak itu akan diganti, tapi kalau additional untuk mempercepat ya itu cengli lah ya, kan ada tambahan ya Pak ya. Oke, Pak ini menarik. Yes, yes. Apakah bisnis nanti distribusi ini Bapak tidak mengganggu retail ini mengganggu bisnis distribusi Bapak yang selama ini Bapak udah kan kasih ke toko-toko menjual sehingga daftar ini bisnis yang lain itu akan terganggu. Oke, gini Pak. Jadi visi misi kita selain visi misi komputer Medan sendiri, Ya. saya sebagai perusahaan distribusi saya pengen Pak dengan hadirnya toko kita itu juga mendorong toko-toko lain untuk melakukan hal yang sama, membangun store-store yang representatif lah untuk customer-customer di Medan. Kenapa? Karena Pak, market ini terlalu besar untuk saya kerjakan sendiri, Pak. Iya, iya. Masih terlalu luas ya. Yes, bahkan kita lihat toko handphone, Pak. Iya. Ada Heraphone begitu gede, ada Indicom juga, semuanya masih ramai, Pak. Masih ramai. Jadi, market ini terlalu besar untuk dikerjakan sendiri. Iya. Saya sendiri, komputer Medan, Pak, kami sendiri, nggak sanggup juga men-sounding ke seluruh masyarakat Medan. Betul. Perlu juga bantuan teman-teman dealer Iya. untuk kita sama-sama yuk bangun bisnis komputer di Medan ini supaya lebih maju, Pak. Iya. Jadi kita Sekaligus untuk sama-sama memajukan industri Di komputer Medan, di juga kota ya. Medan, Iya, Pak. iya. Di kota Medan ini kita market ini banyak sekali terserap ke pusat. Iya. Karena Sayang menganggap sekali. pusat itu masih lebih canggih, padahal Yes, kita memiliki padahal kita bisa, kapasitas Pak. ya. Kita bisa. Dan saya juga ada barangnya gitu Iya. loh. Nah, ini Pak, maksudnya Bapak kan distributor merek, Yes, misalnya yes. Nvidia atau yes. MSI lah ya, MSI. Tapi Bapak buka retail, Yes. yang sementara toko-toko yang ambil sama Bapak, apakah mereka ada Ada sedikit- special price. Ada spesial Harga price? dealer. Oh, oke. Artinya Kita harga user. mereka juga bisa Ya, dapat pasti. profit. Ada dapat profit ya. Yeah, Bukan berarti profit. Bapak udah buka Oh, enggak. sehingga menggrab Oh, enggak. customer-nya mereka. Mungkin itu bisa. Iya, iya. The Grab enggak sih, karena barang yang kita jual seperti Berbeda. saya bilang, mereka bayarkan masih middle low, karena mereka nggak berani untuk middle high. Iya. Kita bayarkan middle high. Diharapkan nanti mereka kedepannya mau ikut kami nih ceritanya, Oke. ikut kami. Jadi upgrade lah ya. Pak, secara ya. keseluruhan ekosistem iklim bisnis IT di Medan itu bisa maju dan berkembang, Pak. Ya, mendukung industri ya, pendidikan, Pasti, Pak. games dan sebagainya. Jadi sebagai pelopor lah ya Pak ya, meng-create infrastruktur yang bagus. Iya, Pak. Kalau Benar, Pak. Samsung ada Samsung resmi, Iya. yang toko-toko lain juga menjual tapi tidak mengganggu, saling berkembang bersama ya Pak. Ya. Sebenarnya pengen kita jalan-jalan ke Malaysia gitu Pak ya, Iya. atau Singapura ya. Ada satu store, satu mall loh, semua Yes, jual. Itu satu benar. Kedua kita lihat seperti Harvey Norman, tahu Pak? Harvey Norman. Harvey Norman. Jadi kita bisa integrasi komputer ini nggak hanya sekedar komputer, Pak. Kita bisa integrasi dengan alat ATK. Iya. Kita bisa integrasi sama smartphone. Ya. Kita juga bisa integrasi sama elektronik sebenarnya. Oke. Jadi kita buat super store
superstore. Jadi ada komputer, laptop, gadget, semua di dalam satu store. Bukan hanya komputer, bukan laptop, bukan hanya gadget, tetapi itu mimpi kita, one stop ya. Misalnya rumah, saya kepengen mau jadi studio atau teknologi komputer, datang sini, laptop ada, komputer ada, handphone ada, semua ada. Oh, sekarang juga ada apa, Pak? Kita juga ada produk smart home, Pak. Oh yes. Bapak bahas itu. Kita ada produk smart home. Itu smart home yang dari teknologi sistemnya ada hardware-nya, Pak. Iya, perangkatnya ya. Perangkatnya, yes, perangkatnya yang lampu pintar, kemudian yang pintu. Dan dikoneksikan ke komputer semuanya. Ke komputer sih. Bisa, ya? Ya, ke handphone, Pak. Bukan ke komputer. Lampu pintar, apalagi, Pak? Sekarang banyak, Pak. Ada yang itu gagang pintu itu pintar itu, kemudian yang voice itu terima suara itu, lampu RGB. Dan ada di showroom ini, Pak, nanti? Ada, Pak. Ada ya. Jadi kita ada satu space untuk smart home, smart life experience. Ya, sahabat Tribuners yang kami hormati, kami muliakan, jangan lewatkan kesempatan ya. Minggu tanggal 24 Juli. Tanggal 24 Juli hadir langsung ke toko komputer Medan. Yes. Di Jalan Sutomo Ujung, depan kolam Renang Deli. Nampak itu nanti. Nampak itu komputer hijau hitam ini. Hijau hitam komputer Medan. Ya, pastikan sahabat Tribuners yang membutuhkan perangkat-perangkat komputer, baik untuk games, untuk kantor dan sebagainya, hadir untuk melihat dulu, baru ambil keputusan untuk membeli. Ya. Benar, Pak. Ya. Benar. Hadir, ambil keputusan membeli, dan bisa tanya-tanya langsung kepada tim yang akan memberikan solusi supaya perangkat yang dibeli sesuai dengan kebutuhan, dengan harga yang cocok lah ya, Pak. Cocok lah, yang relevan, yang pasti relevan, aman lah, nggak usah takut. Dan garansi ada 3 tahun. Yes, Pak. Dan selain itu ada smart homes ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan bisa lagi. Langsung tes ya. Langsung, Pak. Dengan serba digitalisasi, maka kita akan semakin termudahkan semuanya. Benar, Pak. Termudahkan sekali. Kalau ada item-item begitu termudahkan, dan ini produk Smart Life kan upgrade terus. Tumbuh terus. Ini menarik ya, kalau kita cerita perangkat maju terus ya. Sempat kabarnya perangkat komputer ya seperti prosesor dan sebagainya, laptop juga sampai kehabisan ya. Saya kehabisan karena digitalization yang selama pandemi ini. Digitalisasi bener, kemudian hampir semua orang butuh komputer sekarang karena kemarin work from home. Sekolah school juga from home juga. School from home juga. Permintaan webcam naik, permintaan tablet naik, permintaan laptop juga naik. Semua naik. Semua naik, luar biasa. Pak Henry, ini ada pertanyaan. Gimana, Pak? Bagaimana menghadapi situasi yang serba kompetitif ini? Ini kan Bapak kan mencoba edukasi, tetapi tantangan kan ada perusahaan-perusahaan yang eksis yang sudah besar, yang menjadi secara tidak langsung ya harus lebih baik daripada mereka kan. Benar, Pak. Baru bisa maju ya. Benar, Pak. Bagaimana menghadapi ini dan visi ke depan dari komputer Medan ini, Pak? Nah, jadi sekarang kita terus update, Pak. Jadi kita lihat perkembangan, Pak. Terutama kita ikutin memang di Jakarta, di pusat ya. Kita sering juga visit, baik ke luar negeri juga kita lihat ya, Pak ya. Maksudnya di sana perkembangannya udah gimana sih? Kemudian mereka sekarang lagi ngetrend di apa sih? Nah, kalau sekarang kita menghadapi misalnya pemain lama yang udah besar gitu, Pak ya. Besar, ya. Kita lebih main di digital. Mereka nggak gitu di digital. Nah, kita juga lihat sekarang lagi perkembangan, misalnya udah mengarah nih, udah belok ke TikTok nih. Nah, kita lagi mengembangkan ke TikTok juga, Pak. Ya, adaptif terhadap perubahan-perubahan. Kita juga agility ya, Pak, agility ya. Nggak harus bisa manuver dengan cepat supaya bisa memberikan pelayanan informasi yang tercepat terbaik kepada customer. Bener, kita juga ya sekarang harus ikut konten, Pak. Kita juga lihat konten, kita juga ATM ya, Pak ya, amati tiru modifikasi gitu, Pak. Amati tiru modifikasi. Jadi kita lihat, wah ini bagus nih. Nah, kita coba buat nih, kita modif. Yang lebih bagus gimana gitu. Kita buat terus konten-konten juga kita buat perbaiki. Kemudian kita sekarang media-media kita maksimalkan semua, Pak. Media-media. Kita lebih bermain di media, Pak, dibanding maksudnya yang pemain lama. Kemudian dari segi toko kita sendiri, komputer Medan,
kita memang lebih mengandalkan ke after sales-nya, Pak. After sales ya? Yes, Luar after biasa, sales, Pak Hendrik. after sales, Pak. Nah, kedepannya apakah ada kemungkinan untuk buka toko Ada kemungkinan, di Pak. luar kota Medan? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Mungkin Ada, Pak. masuk ke nasional, Yes, yang Pak. nasional bisa, kenapa Yes, kita yes. yang dari Benar, Pak. Medan nggak mungkin bisa Benar, ke Pak. Benar, level Pak. nasional? Jadi seperti kita itu? sekarang juga lagi susun sistemnya. Yang paling penting kan sistem, Pak. Nggak ada sistem hancur nih, Pak. Ya, ya, ya. Dan kita lagi pelajari juga mengenai strategi pricingnya di secara nasional, Pak. Misalnya, jadi komputer ini sebenarnya tidak mudah juga untuk kita buka cabang banyak. Iya. Karena harganya sangat fluktuatif, Pak. Ya, Dia nggak gitu stabil. ya. Dia fluktuatif dan cenderung turun. Oke. Produk IT ini harganya cenderung turun, Pak. Karena ada inovasi produk baru, Iya. pasti yang lama turun. Iya. Ini Ketika sebuah kita- tantangan juga. Ya, tantangan berat, Pak, kalau komputer ini, Pak. Kita barang ini kalau 3 bulan nggak laku, kita udah masuk aging, Ya. kita udah was-was nih, Pak. Jika kita banyak cabang nggak bisa kontrol, akibatnya harga udah turun, barang Nggak kita sempat- masih nggak modal sempat keluar, lama, ya, ya. dan beberapa barang mungkin nggak ada proteksi harga, Ya. akibatnya kita akan loss. Ya, competitiveness-nya udah. Yes, Ya. benar, Pak. Itu lagi kita pelajari semua, Iya. Pak. Oke, good. Kita doakan bersama. Perlu semoga bimbingan juga, Pak, dari Pak Iya, Zainal iya. nanti, Pak. Semoga komputer Medan semakin maju ke depannya Iya. dengan modal inovasi ya, yang low profile dari Pak Hendri Sandi yang luar biasa, selalu keinginan untuk belajar, Iya, Pak. adaptasi, Belajar terus, Pak. ATM, amati, tiru dan modifikasi, inovasi lagi yang terbaik, dan selalu memberikan yang terbaik kepada sahabat Tribuners semuanya. Kita yakin, kepada saya pasti kita akan maju bersama-sama. Iya, Pak. Komputer Medan juga kita Siap. harapkan semakin maju ya. Makasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Terima kasih Pak Sandi sudah hadir di studio Iya, untuk memberikan pencerahan tentang gadget dan perangkat komputer. Yes, Semoga ini pembicaraan bermanfaat bagi Ya, sahabat semoga Tribuners bermanfaat semuanya. untuk sahabat Tribuners. Dan pastikan tanggal 24 hadir di store Komputer Medan, Di Jalan Jalan Tomo Ujung, depan kolam renang. Kolam Deli, ya, depan kolam renang Ditunggu Deli. kehadirannya sahabat Tribuners. Siap. Terima kasih sahabat Tribuners, sehat selalu untuk Thank kita you. semuanya. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis Jumat depan yang selalu menarik untuk Anda. Thank you, terima kasih. Oke, bye-bye.